Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad William S. NIM 1831041177 dari jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi angkatan 2018 kelas E. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan dan mempresentasikan PowerPoint saya yang telah saya buat dengan tema laboratorium dan perpustakaan. Oke, kita masuk ke pengertian laboratorium dan perpustakaan. Kata laboratorium berasal dari bahasa Latin yang artinya tempat kerja. Dalam perkembangannya, kata laboratorium mempertahankan arti aslinya, yaitu tempat kerja atau tempat untuk bekerja, khusus untuk keperluan penelitian ilmiah. Laboratorium adalah suatu ruangan atau kamar tempat melakukan kegiatan praktek atau penelitian yang ditunjang oleh adanya seperangkat alat-alat serta adanya infrastruktur laboratorium dan lengkap. Ada fasilitas air, listrik, gas, dan sebagainya. Itu contoh kecilnya. Sedangkan perpustakaan berasal dari bahasa dasar pustaka. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pustaka artinya kitab atau buku. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan library, yaitu istilah ini berasal dari kata libre atau libri yang artinya buku. Dari kata Latin tersebut terbentuklah istilah librarus tentang buku. Dalam bahasa asing lainnya, perpustakaan disebut bibliotheka atau dalam bahasa Belanda, yang juga berasal dari bahasa Yunani biblia yang artinya tentang buku, kitab. Dengan demikian, batasan istilah perpustakaan itu sendiri adalah sebuah ruangan, bagian sebuah gedung, ataupun gedung itu sendiri yang digunakan oleh pemustaka jasa layanan. Selain buku di dalamnya, juga terdapat bahan cetak lainnya, seperti majalah, laporan, pamflet, prosiding, manuskrip atau naskah, lembaran musik, dan berbagai karya media audiovisual seperti film, slide, kaset, piringan hitam, serta bentuk mikro seperti mikrofilm, mikrofis, dan mikroburam atau mikroapakui. Definisi mengisyaratkan bahwa pustaka atau perpustakaan memiliki spesifikasi terdiri mengenai fungsi dan peranannya. Ini dapat dilihat dari pengertiannya yang memiliki beberapa poin penting yang perlu digarisbawahi, yaitu perpustakaan sebagai suatu unit kerja, perpustakaan sebagai tempat pengumpul, penyimpan, dan pemelihara berbagai koleksi bahan pustaka. Bahan pustaka itu dikelola dan diatur secara sistematis dengan cara tertentu. Bahan pustaka digunakan oleh pemustaka secara kontinu. Dan selanjutnya adalah perpustakaan sebagai sumber informasi. Laboratorium, fungsi laboratorium dan perpustakaan. Laboratorium sebagai tempat dilakukannya riset, penelitian, percobaan, pengamatan, serta pengujian ilmiah memiliki banyak fungsi. Berikut ini beberapa fungsi laboratorium yang paling utama. Yang pertama adalah menyeimbangkan antara teori dan praktik ilmu dan menyatukan antara teori dan praktik. Laboratorium adalah tempat untuk menguji sebuah teori sehingga akan dapat menunjang pelajaran teori yang telah diterima secara langsung. Dalam konteks itu, keduanya akan saling melengkapi, yaitu teori akan dapat menjadikan pijakan dasar praktik dan penelitian, sedangkan penelitian akan menguatkan
argumentasi dalam teori tersebut. Yang selanjutnya adalah memberikan keterampilan kerja ilmiah bagi para peneliti, baik dari kalangan siswa, mahasiswa, dosen, ataupun peneliti lainnya. Hal ini disebabkan laboratorium tidak hanya menuntut pemahaman terhadap objek yang dikaji, tapi juga menuntut seseorang untuk melakukan sebuah eksperimentasi. Yang selanjutnya adalah memberikan dan memupuk keberanian para peneliti yang terdiri dari pembelajaran, peserta didik, mahasiswa, dosen, dan seluruh praktisi keilmuan dalam lingkungan alam dan lingkungan sosial. Yang selanjutnya adalah menambah keterampilan dan keahlian para peneliti dalam mempergunakan alat media yang tersedia di dalam laboratorium untuk mencari dan menentukan kebenaran ilmiah sesuai dengan berbagai macam riset ataupun eksperimentasi yang akan dilakukannya. Yang selanjutnya adalah memupuk rasa ingin tahu kepada para peneliti mengenai berbagai macam keilmuan sehingga akan mendorong mereka untuk selalu mengkaji dan mencari kebenaran ilmiah dengan cara meneliti, uji coba, maupun eksperimentasi. Hal ini akan dapat memupuk sikap ilmiah mereka sebagai calon-calon ilmuwan di masa depan. Laboratorium dapat memupuk dan membina rasa percaya diri para peneliti dalam keterampilan yang diperoleh atau terhadap penemuan yang dapat dalam proses kegiatan kerja di laboratorium itu sendiri. Artinya, orang yang menemukan kebenaran ilmiah dalam penelitian ini di laboratorium akan lebih percaya diri dengan kebenaran tersebut karena telah melewati proses ilmiah yang sangat ketat, teliti, dan objektif sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila banyak orang yang menjadikan laboratorium sebagai proses akhir pengujian sebuah kebenaran. Yang selanjutnya adalah laboratorium dapat menjadi sumber belajar untuk memecahkan berbagai masalah melalui kegiatan praktik, baik itu masalah dalam pembelajaran, masalah akademik, maupun masalah yang terjadi di tengah masyarakat yang membutuhkan penanganan dengan uji coba laboratorium. Yang selanjutnya adalah perpustakaan mempunyai fungsi yang edukatif, informasi yang bertanggung jawab edukatif, riset, dan fungsi rekreatif. Poin yang pertama adalah fungsi edukatif. Fungsi ini dapat dilihat dari tersedianya sejumlah buku yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas dan memperdalam penguasaan materi siswa yang diberikan di kelas melalui kegiatan individual maupun kelompok. Dengan belajar menggunakan fasilitas perpustakaan, siswa dapat mentransfer perilaku melalui interaksi secara tidak langsung, menyerap ide dan pemikiran dari penulis dan buku yang dibacanya. Yang kedua adalah fungsi informatif. Beraneka ragam jenis bahan pustaka selain buku yang tersedia di perpustakaan, seperti majalah, artikel, pamflet, surat kabar, merupakan sumber belajar yang dapat memperkaya informasi, menarik minat baca, sehingga dapat memperluas wawasan pengetahuan. Sehubungan dengan itu, menurut Mukhtar Bahri, setiap sekolah harus mempunyai perpustakaan sebagai sumber informasi dan guru harus mengerjakan kepada muridnya kemahiran dalam mengolah informasi yang diolah dengan baik akan menghasilkan pengetahuan, dan pengetahuan yang diolah dengan baik akan menghasilkan kearifan. Fungsi riset yang selanjutnya, dengan adanya perpustakaan, maka memberikan peluang kepada siswa dan dosen untuk melakukan kajian melalui bahan pustaka. Kajian terhadap kehidupan masa lampau misalnya dapat dilakukan dengan membaca tulisan atau buku-buku yang memuat tentang peristiwa, melakukan perbandingan antara berbagai tulisan tentang peristiwa yang sama untuk memperoleh kesimpulan yang dapat dijelaskan dengan jelas. Yang selanjutnya, fungsi rekreatif. Ruang perpustakaan dapat memberikan suasana
beda dengan ruang kelas. Di ruang perpustakaan, siswa dapat dengan santai melakukan kegiatan belajar mengajar, dan kadang juga seiring dengan suasana yang menyenangkan. Kondisi seperti ini secara fisik dapat memberikan kesegaran bagi yang berkunjung ke perpustakaan. Fungsi perpustakaan itu sendiri terjadi karena melalui aktivitas membaca bahan pustaka yang mengandung keindahan dan hiburan seperti membaca buku tentang daerah wisata dengan gambar yang indah memberikan kepuasan tersendiri secara non-fisik. Dengan demikian, perpustakaan dapat berfungsi untuk meningkatkan perkembangan intelektual dan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembacanya. Hakikat laboratorium dan perpustakaan. Hakikat laboratorium. Semangat ingin tahu dari sains diasimilasikan oleh siswa yang berprestasi dalam kegiatan laboratorium yang bermakna. Laboratorium merupakan lingkungan yang vital di mana sains dipraktekkan. Laboratorium dapat berupa ruang dengan perlengkapan khusus, ruang kelas yang self-contained, lapangan atau tempat yang luas seperti komunitas di mana eksperimen sains dilakukan. Kegiatan laboratorium dapat meningkatkan prestasi siswa dalam aspek berikut. Yang pertama adalah keterampilan proses, yaitu mengamati, mengukur, memanipulasi objek fisik. Yang kedua adalah keterampilan menganalisis, seperti bernalar, berpikir deduktif, dan berpikir kritis. Yang selanjutnya keterampilan berkomunikasi, yaitu mengorganisasikan informasi dari menulis laporan. Yang keempat adalah konseptualisasi dari fenomena ilmiah. Yang selanjutnya adalah hakikat perpustakaan. Perpustakaan berasal dari kata dasar pustaka. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pustaka artinya kitab atau buku. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan library. Istilah ini berasal dari kata libra atau libri, yang artinya buku, menurut Sulis Ibasuki. Dari kata lain tersebut, terbentuklah istilah libratus atau tentang buku. Dalam bahasa asing lainnya, perpustakaan disebut bibliotheka yang artinya tentang buku atau kitab. Peran laboratorium dan perpustakaan. Di sini peran laboratorium yang pertama adalah dalam proses belajar mengajar, kegiatan laboratorium atau praktikum juga memiliki peran penting yang bermanfaat dalam mencapai 3 tujuan pembelajaran antara lain. Yang pertama adalah keterampilan kognitif. Misalnya adalah melatih agar teori dapat diterapkan pada keadaan problem nyata. Yang kedua adalah keterampilan afektif. Misalnya, belajar bekerja sama, belajar menghargai bidangnya, belajar merencanakan kegiatan secara mandiri. Yang selanjutnya adalah ketiga, keterampilan psikomotorik. Misalnya, belajar memasang peralatan sehingga betul-betul berjalan memakai peralatan dan instrumen lain tertentunya. Sedangkan peran perpustakaan itu sendiri sangatlah penting bagi dunia pendidikan, sehingga semua pendidikan formal mau mempunyai perpustakaan. Karena perpustakaan merupakan jantung dunia pendidikan. Tidak hanya itu, perpustakaan dapat mengajarkan siswa-siswanya untuk berperan aktif dalam proses belajar dan mampu memberi motivasi kepada para siswanya. Laboratorium pendidikan, contohnya yaitu laboratorium yang digunakan untuk pendidikan terutama tingkat SD, SMP, SMA, SMU, sehingga perguruan tinggi. Laboratorium riset, yaitu laboratorium yang digunakan oleh para praktisi keilmuan dalam upaya menemukan suatu atau meneliti suatu hal yang menjadi bidang keahliannya. Menurut Sutarno, ada pun jenis-jenis perpustakaan. Yang pertama adalah Perpustakaan Republik Indonesia. Yang kedua adalah Badan Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Umum, Perpustakaan Perguruan Tinggi, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Lembaga Keagamaan, Perpustakaan Internasional, Perpustakaan Kantor Perwakilan Negara Asing, perpustakaan pribadi atau keluarga, dan terakhir adalah perpustakaan digital.
Laboratorium dan penggunaannya. Jika perpustakaan itu ada di sekolah, maka suatu tujuan perpustakaan adalah agar menunjang proses belajar mengajar, sedangkan perpustakaan perguruan tinggi dalam menjalankan program pelajarannya. Koleksi perpustakaan perguruan tinggi guna melayani keperluan mahasiswa di tingkat persiapan sampai kepada mahasiswa yang sedang menghadapi ujian, sarjana, dan penyusunan skripsi. Dosen dalam persiapan bahan perkuliahan dan penelitian yang bergabung dalam perguruan tinggi yang bersangkutan. Secara lebih terperinci, tujuan perpustakaan sekolah antara lain adalah memupuk kesadaran dan kebiasaan membaca. Yang kedua adalah mengarahkan pada teknik memahami isi bacaan. Yang ketiga adalah memperluas pengetahuan peserta didik. Yang keempat adalah mengembangkan kecapakan berbahasa. Yang kelima adalah mendisiplinkan peserta didik melalui tata tertib perpustakaan sekolah. Yang terakhir adalah membentuk kemampuan melalui studi mandiri. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari PowerPoint yang saya jelaskan adalah laboratorium merupakan salah satu prasarana pendidikan yang dapat digunakan sebagai tempat berlatih para peserta di dalam memahami konsep-konsep dengan melakukan percobaan dan pengamatan. Dengan demikian, laboratorium merupakan bagian yang integral, tidak dapat dipisahkan dari suatu pengajaran di dalam kelas. Keberadaan laboratorium diperlukan untuk memberikan pengalaman langsung dari aplikasi teori yang diterima melalui kegiatan laboratorium atau praktikum untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di kelas. Berkaitan dengan hal ini, di atas maka peranan laboratorium menjadi sangat penting karena laboratorium merupakan pusat proses belajar mengajar untuk mengadakan percobaan, penyelidikan, atau penelitian dalam perkuliahan. Dengan demikian, laboratorium mempunyai fungsi sebagai tempat kegiatan penunjang dari kelas atau sebaliknya, kegiatan kelas menjadi penunjang kegiatan laboratorium. Dilihat dari fungsinya, pertama, laboratorium menjadi tempat bagi pendidik untuk mendalami konsep, mengembangkan metode pembelajaran, memperkaya pengetahuan dan keterampilan, dan sebagainya. Kedua, sebagai tempat bagi peserta didik untuk belajar, memahami, mengembangkan keterampilan, dan mengaplikasikan tentang teori yang telah didapat waktu pembelajaran di dalam kelas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat selalu, tetap berolahraga. Terima kasih.